Om Swastiastu. Ananda semua yang cantik-cantik ini sepakat kalau Bapak panggil Ge, bahasa Balinya cantik. Sepakat ya? Yang laki-laki, yang ganteng-ganteng ini Bapak panggil Gus, bahasa Balinya ganteng. Sepakat? Terima kasih. Jadi di depan tadi Bapak mengucapkan Panganjali Om Swastiastu. Itu berarti Bapak damai, sehat selalu, Ananda juga dalam keadaan damai, sehat selalu, bahagia. Begitu artinya ya. Yang kedua, ketika Ananda diajarkan di sekolah Pasraman Saraswati ini, sikap Anjali itu kan jari-jari tangan kita itu 5 jumlahnya. Jari-jari tangan kiri kita itu 5 jumlahnya. Nah, simbol daripada telapak tangan kita yang kanan ini, jumlah jari-jarinya 5, itu adalah simbol panca budindriya. Panca itu 5, budi indriya. Nah, telapak tangan kiri kita ini yang jumlahnya juga jarinya 5, itu sebagai simbol panca karmendriya. Apa contohnya panca karmendriya? Apa? Tangan, kaki, apalagi? Perut, betul, pinter sekali. Apalagi? Nah, itu dan seterusnya. Panca budindriya simbol daripada perangkat halus kita, contohnya mata, hidung, dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kalau ini disatukan menjadi satu, ini disebut dengan dasa indriya. Jadi kan begini nih, menjadi 10 dicakupkan ini. Nah, simbol Anjali ini dasa indriya, jumlah daripada 5 ditambah 5 adalah 10. Itu adalah simbol bakti kita ke hadapan Hyang Widi yang pertama. Yang kedua siapa? Bakti kita kepada siapa kalau kita begini? Bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada guru, bakti kita kepada saudara-saudara kita, dan bakti kita kepada semuanya. Itu ada di dalam ajaran keyakinan kita Pancasrada, 5 dasar keyakinan kita. Nah, sekarang Pak Mangku ajarkan bagaimana kita itu harus bakti kepada sesama orang tua dan lain sebagainya. Ya, Ananda sudah bakti kepada orang tua di rumah? Sudah. Bagaimana contohnya Ananda bakti kepada orang tua? Nah, contoh, siapa yang bisa jawab? Contoh bakti kita kepada orang tua. Tadi sikapnya adalah Anjali gini, Om Swastiastu Papa, Om Swastiastu Mama. Nah, contoh Ananda bakti di rumah terhadap Papa dan Mama itu seperti apa contohnya? Kalau disuruh tidak pernah membantah, tidak pernah banggel, nurut. Nah, begitu ya. Contoh bakti yang lain terhadap orang tua, apalagi di samping harus nurut. Kalau disuruh belajar, pas waktunya belajar harus belajar. Jangan lihat HP terus mentelengi gini, HP terus gadget, nah itu tidak baik. Waktunya kita belajar harus kita belajar. Bakti kepada orang tua. Kalau Ananda semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantiknya bakti kepada orang tua, kalau dihubungkan dengan karma pala, nah karma pala itu siapa yang berbuat, dia yang akan memetik, kan begitu ya? Betul? Siapa yang menanam, dia akan ngunduh, betul. Nah, sekarang nih Ananda semua ini, Gus semua,
bakti kepada orang tua, papa dan mama di rumah itu, kalau terus bakti begitu, sekarang ayo dikaitkan dengan karma pala. Nanti suatu ketika Ananda ketika sudah tua, ya, para cucu, para anak juga akan bakti kepada Ananda. Pasti itu. Hukum karma pala itu larinya kemana? Nah, sekarang Bapak mencontohkan hukum karma pala karena bakti ini, ya. Sekarang ada sapi yang anaknya itu ada induk sapi itu ada jumlahnya di lapangan itu jumlahnya 50, lapangan yang sangat besar, lapangan sepak bola. Nah, induk sapi yang 50 ini punya anak semua. Punya anak semua di lapangan juga. Kira-kira menurut pemikiran Ananda, apakah pernah anak sapi ini keliru nyosor susu mboknya orang lain? Pernah nggak? Nggak pernah. Enggak pernah. Wong anaknya sapi itu anaknya sapi itu pasti akan datang kepada mboke, kepada induknya. Nggak pernah akan keliru moro-moro nyosor ke mboke sapi liyo. Gak pernah. Iya Gus, gak pernah. Nah, itulah contoh daripada karma pala. Siapa yang berbuat, dia akan memetik. Nah, Ananda ini berbakti kepada orang tua di rumah. Ya, ini baru orang tua ini, belum kepada guru, belum kepada Pak Mangku, belum kepada Pinandita, belum kepada Dwi Jati. Dwi Jati itu contohnya adalah bedanda, resi, begawan, empu, ya, itu contohnya ya, orang suci agama Hindu ya. Nah, ketika Ananda itu bakti kepada orang tua di rumah, berarti Gus dan Gek semua, Ananda semua ini berarti sudah melaksanakan yang disebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Contoh ajaran Trikaya Parisuddha itu, ayo Gek yang cantik. Pertama, ajaran Trikaya Parisuddha persatu adalah berpikir yang baik. Lanjut. Yang kedua, berbuat yang baik. Lanjut yang ketiga, berkata yang baik. Kalau sudah Ananda berpikir yang baik, pasti kata-katanya Ananda itu akan keluar baik. Pikiran, kata-kata baik, pasti Ananda perbuatannya akan baik. Nah, itu berarti Ananda sudah melakukan bakti kepada orang tua. Dari rumah terus ke pura mau sembahyang, ketemu Pak Mangku. Ucapan pertama kali yang diucapkan oleh Ananda ketemu Pak Mangku apa itu? Om Swastiastu. Sama-sama mendoakan. Ananda mendoakan Pak Mangku juga menjawab mendoakan Ananda. Saling doa mendoakan. Nah, terima kasih. Kalau seandainya Ananda saling doa mendoakan, itu berarti Ananda sudah berbuat baik, pertanda bakti kepada rohaniawan. Bahasa rohaniawan selain rohaniawan itu apa? Yaitu Pak Mangku contohnya. Itu berarti Pak Mangku akan mendoakan Ananda semua agar senantiasa terus menumbuh kembangkan bakti kepada orang tua, bakti kepada Pak Mangku rohaniawan Hindu, ya. Jadi mendoakan orang lain, mendoakan seluruh ya kehidupan yang ada di muka bumi ini, ya. Ketika Ananda sudah mendoakan seluruh yang ada di muka bumi ini, itu cocok dengan mantra puja Trisanya. Bait keberapa itu? Sarwa prani hitangkara mamoce sarwa papebyah palaya swasada siwa. Jadi Ananda itu ketika melakukan puja Trisanya, mantra bait ke itu, ya, itu Ananda sudah mendoakan seluruh umat manusia apapun agamanya
dan mendoakan seluruh isi daripada jagat semesta alam ini, termasuk binatang, termasuk semut, kecoak yang kecil-kecil itu Ananda doakan dengan mantra itu. Sarwa prani itu artinya segala yang hidup. Iya, betul. Jadi Ananda itu termasuk mendoakan semuanya, termasuk makhluk yang tidak kelihatan juga Ananda doakan loh. Itu, wih, luar biasa. Mantra yang keempat apa yang kelima itu? Jadi itu artinya mendoakan semuanya. Ya. Nah sekarang Ananda itu bagaimana caranya agar Ananda itu terus bakti kepada orang tua, bakti kepada Tuhan, bakti kepada guru, bakti kepada yang lainnya. Bagaimana caranya agar Ananda terus berbakti kepada semuanya itu? Ananda harus terus belajar. Ya. Masa daripada belajar, nah ini masa daripada belajar Ananda disebut dengan masa Brahmacari. Masa Brahmacari. Terus belajar, diajarkan kepada guru, guru peseraman, guru yang ada di sekolah, terus diajarkan. Setelah Ananda diajarkan, Ananda akan mengerti. Nah, setelah Ananda mengerti terus diapakan? Anda harus terus mendalami, mengerti yang disebut dengan mendalami. Begitu ya. Di rumah Ananda berbakti kepada orang tua. Apakah akibat daripada Ananda terus berbakti kepada Hyang Widi, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada leluhur, berbakti kepada para dewa, hormat kepada harmonis kepada lingkungan, harmonis kepada alam, harmonis kepada Tuhan, harmonis kepada sesama umat manusia. Apa akibat daripada Ananda ketika terus berbakti kepada semuanya? Akibatnya kira-kira? Akibat daripada Ananda terus berbakti, Ananda akan selalu apa? Akan selalu terus berbakti, akan mendapat apa itu? Mendapat ilmu, ya betul. Terus setelah mendapatkan ilmu, terus berbakti kepada Tuhan, akan mendapat anugerah, akan mendapat pahala, betul, akan mendapat anugerah. Anugerah itu berupa apa? Banyak model daripada anugerah itu. Banyak model anugerah daripada itu. Anugerah yang pertama, Ananda akan rajin belajar. Setelah rajin belajar, nilainya di sekolah akan bagus. Kalau tidak tahu cara menjawab, bertanya kepada guru, bertanya kepada teman-teman yang sekiranya tahu, jangan pelit memberitahu. Gak boleh pelit memberitahu itu. Kalau seandainya ada Ananda bertanya kepada Ananda, jawabannya bagaimana? Gimana caranya menyelesaikan soal, dikasih tahu. Jangan pelit-pelit ya. Nah, orang yang tidak pelit itu disebut dengan empati. Empati, ya udah pinter. Disebut dengan empati. Semakin sering Ananda ini mulai dari kecil sampai besar terus empati, kayak Mas Riko ini. Jadi Mas Riko yang sangat baik sekali. Kalau seandainya ada yang minta tolong, dibantu. Ada yang jatuh, diangkat tangannya, ditarik. Ada yang jatuh dari sepeda motor, Mas Riko sepeda motor dijagang, setelah itu dibangunkan. Ya. Jadi tidak ada orang jatuh wis gopoh di dompete, di HP-nya langsung kabur. Itu disebut dengan perbuatan buruk, ya, perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk disebut dengan titik-titik karma. Nah, apa? Asubha karma, perbuatan buruk. Jadi Ananda kalau mulai dari kecil sudah ditanamkan rasa ingin menolong kepada orang lain, nek ditakoi jawab, kandanono, kasih tahu jawaban yang benar, ajari sehingga teman mengerti, pahalanya luar biasa, pahala baik. Itu akibat daripada Ananda berbakti kepada Hyang Widi, kepada
papa mama di rumah, kepada guru, ya, dan lain sebagainya. Ananda akan mendapat anugerah yang kedua, yaitu beruntung. Akan beruntung, nilai akan selalu baik, ya. Terus papa mama juga akan mendapat rezeki, mendapat anugerah. Dalam seisi keluarga damai bahagia selalu. Gitu. Itu contoh daripada anugerah. Nah, sekarang Bapak bercerita, orang yang selalu jahat kepada orang lain, orang yang selalu jahat kepada orang lain, orang yang mendapatkan hasil dengan jalan curang, ya, Anda pasti bisa dapat bayangkan bahwa dia tidak akan pernah hidup bahagia hidupnya di dunia ini. Nah, untuk itu Ananda harus terus melakukan puja dan bakti ke pura. Sebentar lagi kita akan memperingati, ya, berdiskusi tentang malam Siwaratri. Malam Siwaratri. Jadi malam Siwaratri, malam yang paling gelap, yang merupakan di mana kita memuja Siwa, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan dari Ananda? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, akibat daripada Ananda berbakti kepada Tuhan, ya Tuhan, hamba memujamu. Engkau sangat cemerlang, Engkau menguasai jagat semesta alam ini. Ya, anugerahkanlah hamba kecemerlangan, anugerahkanlah hamba umur panjang, anugerahkanlah keluarga hamba anugerah berupa harta. Begitu doa daripada Ananda. Anugerahkan kepada hamba umur panjang, Ananda umurnya akan panjang. Ya, yakin itu ya? Ya. Nah, kalau Ananda umur panjang nanti mulai dari kecil belajar empati, Ananda harus selalu berbuat baik. Nah, percuma kalau seandainya Ananda umurnya panjang nanti sampai umur 80 tahun, 70 tahun, 75, 80 tahun, tapi Ananda tidak berbuat baik. Itu percuma. Nah, setelah Ananda sama seperti Mas Riko, Bapak ini semua, kalau seandainya dikasih umur panjang itu, pergunakanlah hidup itu dengan baik. Ya, jadi anak ini mungkin bahasanya, mungkin bahasa SMP SMA ya. Jangan menunda berbuat baik, kan begitu Mas Riko ya. Jangan menunda berbuat baik, tundalah berbuat tidak baik. Udah ngerti ya? Gampang ya? Dimengerti gampang ya Ananda ya. Nah, umpamanya kepingin nyubit temen gitu, tunda, gak jadi, gak jadi, tunda itu. Umpamanya kepingin ngeplak temen gue, gak jadi, jangan. Jadi ajaran kita itu untuk mendukung ajaran Ananda ini agar tetap bakti kepada Tuhan, Ananda belajar disuruh melakukan pengendalian diri, ya. Nah, sekarang Bapak Mangku katakan bahwa di awal ketika mengucapkan mengaturkan puja bakti Trisanya, contoh asana, kan begini sikap kita. Penyucian diri. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha pranayama. Nah, sikap kita kan begini ya. Sikap kita begini ya. Tarik napas, tahan napas, setelah itu keluarkan napas. Ini maksudnya adalah kita diajarkan untuk melakukan yoga. Begitu ya? Ya, sekarang paham ya? Tujuan selanjutnya untuk belajar kita dilatih yoga, narik napas dalam hitungan 3, tahan napas dalam hitungan 6, keluarkan napas dalam hitungan 3. Itu kita disuruh mengendalikan diri agar kita selalu sabar. Kalau ada teman salah tidak langsung nyibit, kalau ada teman salah tidak langsung ngeplak, gitu. Kita tuh diajari sabar.
pranayama itu kita harus diajarkan sabar, ya. Terus setelah itu memusatkan pikiran, kita juga diajarkan untuk sabar. Setelah itu kita mengucapkan puja trisanya. Nah sini ada pertanyaan lagi. Oh, siapa yang tanya? Nah, siapa yang tanya? Acung aja. Ada yang bertanya? Nah, dilanjut. Lanjut. Jadi agar kita terus berbakti kepada semuanya, Tuhan, ya, agar kita mendapatkan anugerah, kita akan menjadi orang yang selalu beruntung. Pasti itu. Pasti itu. Jadi beruntung. Umpamanya Ananda naik sepeda pancal ke sekolah. Naik sepeda pancal, contoh sekolah gitu. Ini Ananda naik apa ke sekolah? Ada yang motor sudah nih. Wah, kalau masih kecil jangan ya naik motor ya. Jangan, tidak boleh. Nanti tidak boleh sama Pak Polisi karena belum cukup umur. Nah, pinter. Umpamanya contoh diantar papa, diantar mama ke sekolah. Setelah itu diserempet sama orang. Cek, langsung sepeda motor goyang begini. Untung nggak jatuh. Nah, Bapak bilang begitu. Oh, diberi keberuntungan sama Tuhan. Kenapa? Karena di rumah sebelum ke sekolah, Ananda dan Mama melakukan puja Trisanyo dulu sebelum matahari terbit. Jangan bangkong loh, nggak boleh. Bangun pagi Trisanyo ya. Setelah itu baru berangkat sekolah. Di sekolah barangkali di Pasraman ini Trisanyo lagi ketika siang, ya. Kalau di sekolah umum kan sembahyang umum ya kan begitu ya. Nah, untung tidak jatuh. Itu namanya Tuhan memberikan keberuntungan. Karena kita terus berbakti. Berbakti kepada Hyang Widi, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Ya. Nah, di samping kita beruntung, ya, orang beruntung itu susah loh. Susah sekali. Maksudnya mencarinya itu susah. Jadi harus bekerja keras. Orang kalau tidak bekerja, apa mungkin dapat hasil? Kan tidak kan? Tidak. Jadi orang itu harus terus berusaha untuk berbakti kepada Hyang Widi, kepada semuanya. Sehingga Hyang Widi akan memberikan anugerah kepada kita semua. Demikian Ananda semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Tidak. Wah, ini anak-anak yang luar biasa ini. Bapak temui, Pak Mangku temui, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng semua. Teruslah berbuat baik, teruslah berbakti kepada Hyang Widi, ya. Teruslah berbakti kepada Hyang Widi. Astung karetat astu swaha. Semoga Hyang Widi memberikan anugerah umur panjang, selalu berhasil di dalam segala gerak-gerik upaya Ananda. Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.